Jadi kenapa saya memilih Universitas Islam Internasional Indonesia untuk bisa melanjutkan studi saya, itu bukan karena fasilitas seperti ini ya. Bukan fasilitas karena apartemen mahasiswanya bagus, seperti ini yang yang saya tinggali sekarang, dan atau karena uangnya lebih banyak dari beasiswa lain. Bukan karena itu. Apakah kita akan sepragmatis itu? Saya kira tidak. Karena kita juga masih muda, jadi kita lebih baik fokus untuk improve kapasitas kita, integritas kita, dan kualitas kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video pertama kali saya, sekaligus untuk menempati janji saya kepada teman-teman untuk bisa berbagi terkait dengan pengalaman saya dalam mendapatkan beasiswa S2. Jadi setelah tahun kemarin saya mengumpulkan niat dan hanya baru terrealisasi sekarang. Dan mulai hari ini saya akan mencoba untuk membiasakan diri bisa berbicara di depan kamera, karena menurut saya itu masih such a weirdo for me untuk bisa berbicara di depan kamera. Mungkin saya lebih memilih untuk berbicara di depan ribuan mahasiswa dibandingkan untuk berbicara di depan kamera. Dan insya Allah juga kedepannya saya akan menggunakan platform YouTube channel saya ini untuk berbagi atau berdiskusi dalam membahas terkait dengan isu-isu politik sesuai dengan jurusan saya, baik di skala nasional maupun internasional, baik politik Islam, politik internasional, dan lain sebagainya. Dan beberapa teman mungkin bertanya di sini, kapan sih kita harus mulai mempersiapkan untuk mendapatkan beasiswa S2? Jawaban yang paling tepat adalah sekarang juga. Kalian persiapkan, baik kalian yang masih duduk di bangku perkuliahan strata 1 maupun yang sudah lulus dari strata 1. Nanti akan saya bahas terkait dengan hal itu di vlog selanjutnya. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan pengalaman-pengalaman saya dalam mendapatkan S2. Kapan sih harus mulai untuk mempersiapkan diri dalam mendapatkan beasiswa S2 terutama. Nah, dari awal saya yakin bahwasanya mendapatkan beasiswa itu sangat mudah. Asal kita mau dan berusaha keras, tidak hanya kita tinggal di dalam pikiran atau berimajinasi, tapi bagaimana melakukan langkah-langkah step by step yang itu sangat berarti dan sangat penting sekali untuk kedepannya dalam meningkatkan, mengimprove kapasitas diri kita agar pantas dalam mendapatkan beasiswa. Karena beasiswa itu merupakan investasi seseorang atau kelompok atau organisasi, baik itu negara juga, kepada seseorang agar kedepannya itu dia bisa berkontribusi kepada kehidupan yang lebih baik kedepannya. Jadi asal kita tahu caranya dalam mendapatkan beasiswa dan mengetahui terkait dengan potensi diri kita, hal itu akan membawa kita untuk menjadi orang yang layak diterima beasiswa S2. Jadi kebetulan saya juga lulus dari universitas yang bukan universitas unggulan atau dari Universitas Islam Negeri. Jadi bukan univ yang sudah maju atau menempati ranking-ranking dunia mungkin seperti UI, UGM, ITB di Indonesia seperti itu ya. Namun nyatanya hal itu cukup untuk bekal kita dalam mendapatkan dan menjadi orang yang layak dalam mendapatkan beasiswa S2. Nah, bahkan teman-teman saya juga dari IAIN ataupun dari STAIN atau dari universitas swasta yang bahkan itu pun jarang sekali kita dengar namanya, mereka layak mendapatkan beasiswa, terutama LPDP ya. Nah, maka jangan minder untuk berusaha keras dalam mendapatkan beasiswa S2 jika kalian benar-benar ingin melanjutkan studi kalian dalam mendalami ilmu kalian di masa S1. Jadi niat untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa itu saya bermula mungkin sekitar semester 5 sampai dengan semester 7 begitu ya. Karena bukan atas dasar saya ingin melanjutkan atau mendalami keilmuan saya ketika di S1, namun orientasinya adalah mungkin lebih ingin mendalami passion saya ya. Jadi ketika saya melanjutkan S2,
semuanya saya mendaftar di beasiswa yang sekiranya bisa menerima saya untuk bisa melanjutkan studi dengan cross major atau tidak sesuai dengan jurusan yang telah saya ambil di masa S1. Dan setelah saya lulus, saya menyadari bahwasanya kapasitas saya dalam berbahasa Inggris itu sangat-sangat kurang, bahkan nol. Saya tidak tahu menyoal terkait dengan gramatikal bahasa Inggris, baik itu kapan kita menggunakan am atau I, atau kapan menggunakan are, atau menggunakan did, does, do. Saya tidak tahu menyoal soal terkait dengan gramatikal itu, penggunaan gramatikal bahasa Inggris. Namun saya segera sadar bahwasanya saya harus menaklukkannya. Dengan begitu, setelah saya lulus dari S1, saya langsung menuju untuk ke Pare. Dan setelah saya mendapatkan sertifikat TOEFL, saya mendaftar di beasiswa LPDP dan Triple IU Scholarship Awards. Dan alhamdulillah saya diterima di dua-duanya, di LPDP dan Triple IU, dan itu pun juga cross major, semuanya berbeda dari jurusan. Jadi sebelumnya saya mengambil jurusan hukum di S1, namun di S2-nya saya mengambil jurusan lainnya seperti itu, atau tidak relate dengan jurusannya saya yang sebelumnya. Jadi di LPDP itu saya mengambil jurusan kajian Timur Tengah di UI, dan yang pilihan kedua adalah CRCS UGM, atau kita sebut dengan Center for Religious and Cross Cultural Studies. Dan itu kita mengkaji terkait dengan agama dan lintas budaya. Dan pilihan yang ketiga saya mengambil di ITB, yaitu studi pembangunan. Bukan studi pembangunan antara lain semacam teknik seperti itu ya, tapi dia lebih kepada arsitek pembangunan sosial seperti itu. Dan di Universitas Islam Internasional Indonesia ini saya juga mengambil cross major, yaitu political science, dan saya benar-benar masih struggle juga dalam mendalaminya, karena memang berbagai pendekatan terkait dengan penelitian atau keilmuan itu sangat-sangat berbeda dengan hukum. Dan ketika itu saya benar-benar dihadapkan dilema dalam memilih antara dua beasiswa ini yang baik. Apakah saya harus mengambil di Universitas Islam Internasional Indonesia atau LPDP? Nah, di sini akhirnya muncul berbagai pertanyaan dari teman-teman ketika waktu itu saya iseng-iseng mengepost di Instagram bahwa saya keterima di beasiswa S2. Dan pada akhirnya saya memilih Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan kenapa sih memilih UIII? Kenapa nggak LPDP? Kan kita bisa kuliah di UI, ITB atau UGM, atau mungkin di benak kalian Universitas Islam Internasional Indonesia itu masih tergolong baru begitu. Kenapa lebih memilih Universitas Islam Internasional Indonesia? Jadi saya mau disclaimer dulu sebelum saya membahas lebih dalam. Jadi memang semua universitas itu baik, semua lembaga beasiswa itu juga baik. Dan karena kita memiliki pertimbangan masing-masing ya dalam memilih, dan karena orang memiliki pertimbangannya masing-masing, jadi mungkin kita lebih kepada memberikan respect kita daripada kita memperdebatkan persoalan ini. Dan berkali-kali saya juga kemarin diminta untuk submit LOE LPDP, dan akhirnya saya mendapatkan email dari pihak LPDP untuk mensubmit LOE saya 2 tahun. Jadi mungkin kalau semisal saya bisa tepat waktu 2 tahun selesai di S2 saya di Universitas Islam Internasional Indonesia ini, saya bisa melanjutkan beasiswa LPDP untuk bisa S2 lagi, jadi seperti itu. Nah, dan saya ingin sedikit berbagi terkait dengan experience saya ketika wawancara LPDP. Dan ketika itu memang saya sudah mengaku bahwasanya saya sudah diterima di beasiswa Universitas Islam Internasional Indonesia. Dan jawaban dari interviewer adalah, oke, baik, nggak apa-apa jika kamu sudah diterima beasiswa di Universitas Islam Internasional Indonesia.
Jadi setiap orang di negeri ini itu berhak mendapatkan pendidikan terbaik menurutnya. Jadi akhirnya saya lanjut untuk melakukan interview ketika itu, dan saya tidak mengharapkan hasil yang memuaskan. Saya kira ya karena saya sudah mengaku untuk diterima di beasiswa UIII Scholarship Award, mungkin LPDP tidak menerima saya, dan ketika itu saya kaget bahwasanya LPDP menerima saya sebagai award beasiswa, membuat saya bingung, dan pada akhirnya saya datang ke kantor LPDP untuk mengundurkan diri, dan ternyata ketika itu kantor LPDP tidak melayani secara langsung atau offline, dan pada akhirnya saya juga kembali lagi ke rumah saya. Ketika itu saya datang ke kantor LPDP di Jakarta, dan pada akhirnya saya menghubungi pihak LPDP melalui email, dan ketika itu saya tidak disarankan untuk mengundurkan diri karena memang ketika saya mengundurkan diri itu akan berdampak kepada S3 saya nanti. Saya tidak bisa mendaftar untuk melanjutkan S3 dengan beasiswa LPDP atau dalam list blacklist ya, seperti itu jika saya mengundurkan diri. Nah, jadi kenapa saya memilih Universitas Islam Internasional Indonesia untuk bisa melanjutkan studi saya, itu bukan karena fasilitas seperti ini ya, bukan fasilitas karena apartemen mahasiswanya bagus seperti ini yang tempat yang saya tinggali sekarang, dan atau karena uangnya lebih banyak dari beasiswa lain. Bukan karena itu. Apakah kita akan sepragmatis itu? Saya kira tidak, karena kita juga masih muda, jadi kita lebih baik fokus untuk improve kapasitas kita, integritas kita, dan kualitas keilmuan intelektualan kita. Jadi bagi kalian yang belum tahu terkait dengan Universitas Islam Internasional Indonesia, kalau kalian search di Google itu pasti akan muncul langsung ya, karena ini adalah bagian dari proyek strategis nasional Presiden. Jadi kampus ini berdiri sejak awal, statusnya adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum, setara dengan UI, UGM, dan Unhas, dan universitas-universitas yang sudah kita kenal secara umumnya, sudah populer di negara kita. Dan beberapa alasan yang melandasi saya untuk memilih universitas ini, saya juga tidak ingin mau mencederai UIII, karena sejak awal saya sudah menerima beasiswa ini untuk melanjutkan studi saya dari awal ketika ada pengumuman. Jadi meskipun pengumuman LPDP untuk pendaftarannya itu lebih dulu dan saya lebih dulu mendaftar LPDP, namun untuk pengumuman hasilnya itu lebih dulu UIII karena dengan persyaratannya yang lebih mudah ya, mungkin lebih dipandang mudah. Antara lain kita hanya mengirimkan berkas-berkas kita, dan di situ ada seleksi di atas meja oleh para komite beasiswa, dan kita akan dipanggil untuk menghadiri wawancara ketika memang persyaratan-persyaratannya itu memenuhi dan kita layak untuk melanjutkan studi seperti itu. Berbeda dengan LPDP, mungkin LPDP di situ ada 3 step, yaitu seleksi berkas, ada seleksi substansi, yaitu kita semacam ada TPA begitu ya, seperti PNS, atau mungkin mau seleksi masuk universitas, ada tes bakat skolastik, dan seleksi terakhir adalah seleksi wawancara. Dan perbedaannya lagi adalah ketika saya mengikuti seleksi beasiswa LPDP, saya berkompetisi dengan teman-teman sesama warga negara, yaitu teman-teman Indonesia. Jika di beasiswa UIII Scholarship Award, saya berkompetisi dan bersaing dengan pelamar beasiswa sedunia ya. Karena memang untuk persyaratan Universitas Islam Internasional Indonesia itu untuk masuk dan mendaftar beasiswa itu persyaratannya memiliki TOEFL 550 atau setara dengan IELTS 6,5, karena kita belajarnya menggunakan bahasa Inggris, pengantar mata kuliahnya, bukan menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan LPDP,
yang TOEFL-nya, persyaratan TOEFL-nya minimal ada 500. Termasuk mata kuliah dengan berbahasa Inggris di universitas ini. Saya lebih memilih universitas ini karena itu lebih mudah untuk memaintain atau mengimprove terkait kemampuan skill bahasa Inggris saya. Karena mungkin ketika itu saya masih kurang memiliki kepercayaan diri ya untuk bisa berbicara bahasa Inggris fluently. Karena saya sekarang tinggal di apartemen mahasiswa dan banyak sekali teman-teman dari luar negeri, jadi mungkin setiap harinya saya terus berbicara dengan bahasa Inggris. Dan saya juga sudah menyampaikan ke pihak interview LPDP ketika itu bahwa saya juga telah diterima di Universitas Islam Internasional Indonesia dengan dengan beasiswa fully funded. Dua-duanya adalah beasiswa fully funded. Dan mungkin saya kelak ketika juga ingin S3, saya juga ingin saya ingin melanjutkan studi S3 saya dengan beasiswa LPDP agar lebih memantapkan diri saya dan terikat dengan negara ini untuk ikut menjadi bagian dalam pembangunan negara ini, khususnya dengan pengabdian seperti itu. Jadi di LPDP memang kita diwajibkan untuk melakukan pengabdian ya, karena dengan beasiswa itu adalah dari pajak rakyat dan kita didanai oleh rakyat, maka kita harus kembali kepada rakyat macam itu. Dan beberapa keunggulan lainnya kenapa saya memilih Universitas Islam Internasional Indonesia meskipun ini tergolong baru. Jadi kampus yang saya pilih untuk melanjutkan S2 ini itu adalah Universitas Islam Internasional pertama di Indonesia, internasional pertama di Indonesia. Dan kita bisa melihat bangunan megah kampus ini dan beberapa kali juga seringkali dikunjungi oleh beberapa menteri seperti Luhut Binsar Panjaitan dan juga Kemenpora, Kementerian Agama, PUPR untuk melihat progres pembangunan kampus ini ke depannya. Di sini setiap mahasiswa itu diberikan satu orang satu sepeda oleh Kemenpora untuk mobilisasi selama di kampus. Dan di sini saya suka dengan kurikulum standar Amerika. Jadi ketika itu memang saya pernah sharing kepada teman-teman yang kuliah di luar negeri dan tidak berbeda jauh terkait dengan kurikulumnya. Jadi referensi-referensi dari universitas dunia kita akan pelajari di sini. Dan kita di sini juga tidak hanya belajar tekstual menyoal Islam, karena kita juga belajar terkait dengan historicalnya ya. Semacam kurikulum ketika kita belajar Islamic Studies misal di Amerika, kita belajar dari segi historisnya, bukan untuk memproduce. Bisa juga untuk belajar bagaimana kita belajar tekstual dan memproduce hasil apa dari tekstual itu untuk kehidupan sosial semacam itu. Dan selain mata kuliah dengan berbahasa Inggris itu, saya juga diajar oleh prominent profesor yang sudah terkenal, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan beliau sudah biasa untuk ada di panggung internasional. Saya benar-benar tidak menyangka bisa belajar dengan para instruktur atau dosen-dosen yang ada di sini, dan biasanya juga sudah biasa ditampil di sosial media, di TV dan lain sebagainya. Nah, ketika itu saya juga pernah bilang bahwasanya saya diterima di beasiswa LPDP, berkonsultasi dengan ketua jurusan saya diterima di beasiswa LPDP. Dan ketika itu kajur saya menguatkan diri saya untuk tetap bersama Universitas Islam Internasional Indonesia. Ketika itu beliau bilang, ya just stay with us Aldi, we are still young and we can work together. Dan kamu tidak perlu untuk pergi ke Amerika untuk bisa merasakan pendidikan seperti Amerika. Nah, seperti itu. Dan beberapa kultur di sini juga berbeda antara Universitas Islam Negeri ya dengan Universitas Islam Internasional Indonesia ini. Mungkin di UIN saya seringkali mencium tangan dosen saya karena itu merupakan sebuah
penghormatan ya, untuk kita bisa mendapatkan barokahnya, dan lebih kepada kita sebagai santri semacam itu. Sementara di sini jadi pengalaman saya pernah mencium tangan seorang profesor di sini, dan beliau bilang, you can't do that. Kamu nggak bisa melakukan itu gitu. Ya, kita memiliki kultur yang berbeda. Alhamdulillah saya diajar oleh profesor-profesor ini karena sudah biasa tampil di panggung internasional, ataupun beliau itu adalah international scholars. Nanti akan saya bahas satu persatu dari beliau, pengalaman-pengalaman beliau. Dan alhamdulillah juga saya juga punya dosen wali untuk pembimbing akademik atau academic advisor, yaitu Prof. Anwar Syafi'i. Beliau dulu juga pernah menduduki sebagai Direktur International Center for Islam and Pluralism, dan beliau juga memiliki pengalaman menjadi seorang senior research fellow at Harvard Kennedy School di Harvard University mungkin ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ketika saya berbicara dengan beliau. Benar-benar saya di-encourage untuk bisa melanjutkan studi S3 semacam itu dengan beasiswa, dan saya juga merasa beruntung sekali bisa belajar dengan profesor-profesor seperti Profesor James Piscatori, yang beliau itu juga merupakan dosen Australian National University, juga mengajar di sini sebagai dosen terbang semacam itu ya. Dan juga Ahmed Kuru yang bukunya sudah ditranslate di berbagai bahasa tentang Islam, otoritarianisme, dan ketertinggalan. Bagaimana kita mengungkap atau mencari solusi mengapa Islam itu bisa, negara-negara Islam itu banyak yang masih memiliki pendidikan yang rendah, angka buta huruf, dan kesejahteraannya itu masih jauh. Dan apa sih yang menyebabkan Islam itu mundur, dan bagaimana cara kita melakukan, dan bagaimana kita mencari solusi ke depannya agar negara-negara Islam itu bisa mengikuti tren modernisme dan globalisasi. Juga bagaimana Islam itu mampu memberi kontribusi kepada dunia modern, karena berbeda dengan Kristen, dengan agama Kristen. Karena Kristen sendiri itu ada pemisahan antara agama dan negara, berbeda dengan ideologi Islam ya, yang mungkin lebih memiliki politik Islam dan mengatur terkait dengan kondisi sosial, hukum, dan lain sebagainya. Dan kedepannya saya juga akan membagikan vlog seputar tips dan trik beasiswa yang akan saya bahas, karena di sini sudah hampir setengah jam saya berbicara. Dan apa saja yang harus kalian persiapkan sih mulai dari sekarang, terutama untuk kamu yang sedang menempuh S1 dan berencana untuk apply S2, dan untuk kalian juga yang sudah lulus dari S2. Dan silahkan jika kalian ingin menghubungi saya atau silaturahim di media sosial, kalian bisa mengunjungi Instagram saya, @aldigasut. Jika kalian kepo juga tentang motivation letter saya, isi saya, portofolio saya, agar bisa diterima beasiswa, langkah-langkahnya, insya Allah saya juga akan memberikan tips kalian meng-share terkait dengan dokumen-dokumen saya ketika melamar beasiswa S2. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak pengalaman saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.